Saya akan membahas tentang nubuat-nubuat dari Yesus tentang akan datangnya seorang nabi palsu, ya. Dalam sebuah riwayat di Injil disebutkan Yesus pernah menerangkan tentang pengajar-pengajar sesat. Di situ disebut pada Matius 7 ayat 15 tentang hal pengajaran yang sesat. Yesus mengatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Nah, perlu dicatat di sini atau digaris bawahi, menyamar seperti domba. Retorika apa yang digunakan oleh Yesus menggunakan kata domba? Apa maksudnya? Marilah kita mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan domba. Kita buka Yohanes pasal 10. Di ayat 14-nya Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya Yesus itu dan domba-dombanya mereka saling kenal mengenal. Di ayat ke-27-nya Yesus mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Jadi sudah terjawab jelas retorika kata domba. Yang dimaksud Yesus di ayat 7, di pasal 7 maksud saya ayat 15 tadi. Nah, ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, maksudnya di sini sang penyesat ataupun sang nabi palsu itu dia akan menyamar sebagai pengikut Yesus, dan dia akan menyesatkan umat-umatnya Yesus. Dikatakan lagi di ayat selanjutnya, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik." Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Pada umumnya, sejahat-jahatnya manusia, sebrengsek-brengseknya manusia, tentu dia akan berubah jikalau dia sudah insaf. Jikalau dia sudah menyadari kesalahannya. Darinya awalnya yang jahat dan tidak baik, pada umumnya bisa kembali berubah menjadi baik. Tapi terkhusus untuk seorang nabi palsu ini, retorika yang dipakai Yesus mengatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Oke. Di ayat selanjutnya dari Matius 7 ini menyebutkan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan.'" Kata Tuhan, Tuhan ini, kalau kita menggunakan versi King James Version, di situ ditulis dengan Lord. Lord, Lord, bukan God atau Tuhan, tapi Lord, yakni Tuhan. Kita lanjutkan. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Lord, Lord." Maksudnya Tuhan,
Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di ayat ini, Yesus menubuatkan akan adanya hamba-hambanya yang merupakan buah ajaran nabi palsu. Kemudian Yesus menjelaskan di ayat selanjutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Lord, Lord. Ingat, Lord ya, bukan God. Bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dari sini bisa kita identifikasi siapakah sebenarnya mereka atau buah ajaran nabi palsu ini. Buahnya sudah dijelaskan di sini, yaitu mereka akan berseru atas nama Yesus tentang mujizat, tentang mengusir setan, tentang nubuatan atas nama Yesus. Dari sini sudah kita dapat pahami siapa sebenarnya mereka tersebut. Nah, pada ayat selanjutnya, Yesus menegaskan mereka tersebut. Kata Yesus, pada waktu itulah, ini merujuk kepada kedatangan Yesus nanti yang kedua. Di akhir zaman, Yesus mengatakan, Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari retorika ini juga kita dapat simpulkan kenapa Yesus tidak mengenali mereka. Orang-orang yang berseru kepada Yesus tersebut mengatasnamakan Yesus dalam hal bermukjizat, bernubuat, menyembuhkan penyakit. Kenapa Yesus tidak mengenal mereka? Baiklah, silahkan kita kembali ke retorika domba tadi. Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kemudian di ayat sebelumnya pengikut Yesus itu disebutkan juga, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, jadi sudahlah kita dapat identifikasikan kenapa Yesus mengatakan tidak mengenal buah sang nabi palsu, tidak mengenal orang-orang yang berseru-seru kepada Yesus. Sebab dikatakan di Yohanes 17 ayat 3, dikatakan di situ, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, sementara buah si nabi palsu itu, mereka salah mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus bukan hanya sebagai utusan Allah, tetapi mereka mengenal Yesus adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu nantinya pada kedatangan Yesus yang kedua, disitulah Yesus akan berterus terang kepada mereka ini dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Tapi mengapa kau tinggalkan aku di saat aku butuh? Terlalu indah yang pernah kau bilang,
ternyata salah.